Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat bertemu kembali dalam perayaan misa kita pagi ini. Marilah kita mempersembahkan intensi kita masing-masing, apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan pada pagi ini. Saya mau berdoa untuk mereka yang meninggal dunia, secara khusus Albert Aryasman Wongso yang sudah 5 tahun meninggalkan keluarga. Kita berdoa juga untuk mereka yang sakit dalam kongregasi kami di Provinsi Ruteng, Pater Yan Joang Somi, SPD, Pater John Hairun, SPD, Pater Galus, dan juga seorang kakak Iriani. Kita berdoa juga untuk mereka merayakan ulang tahun hari ini. Secara khusus saya ingat seorang pastor SPD, Pater Thomas Krum. Dan kita berdoa untuk mereka yang senantiasa selalu siap sedia melayani sesama, para benefaktor, Ibu Mimi sekeluarga, Bapak Raja sekeluarga, Ibu Joyce sekeluarga, Ibu Nani sekeluarga, Pak Har sekeluarga, Ibu Oni sekeluarga, Ibu Liliana sekeluarga, Ibu Alan sekeluarga, dan Ibu Reni sekeluarga. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih, dalam gereja kita hari ini kita merayakan pesta peringatan martir Maximilian Kolbe, seorang imam Fransiskan, dan dia memberikan nyawanya untuk mengganti seorang polisi yang diancam untuk dibunuh, tapi dia teriak-teriak memanggil nama istri dan anak-anaknya, dan Pater Maximilian Kolbe ini memberi dirinya untuk menggantikan polisi ini, dan diterima. Pater dibunuh sedangkan polisi ini dibebaskan. Marilah kita juga memohon bantuan dari Maximilian Kolbe untuk mendoakan kita. Semoga kita juga punya semangat untuk saling membantu, saling melayani. Supaya kita berkenan kepada Tuhan, marilah kita memohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Umat menjawab, sebab kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Bapa, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami, sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengan kekuatan-Mu Santo Maximilianus Maria Kolbe telah menghadapi derita martir dan mengorbankan nyawa demi kehidupan seorang saudara dalam Kristus. Pandanglah kelemahan kami dan berilah kami kekuatan agar dapat menjadi saksi kebenaran dan cinta kasih-Mu dalam hidup dan mati kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yeskiel. Beginilah sabda Tuhan kepada Yerusalem, Aku akan memperlakukan dikau seperti engkau sendiri berlaku
yakni engkau telah meremehkan sumpah dengan mengingkari perjanjian. Meskipun demikian, aku akan mengingat perjanjianku denganmu pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Barulah engkau teringat akan kelakuanmu, dan engkau akan merasa malu pada waktu aku mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, tetapi bukan karena engkau setia memegang perjanjian. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan dikau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dengan demikian, engkau akan teringat-ingat akan masa lampau dan akan merasa malu. Karena nodamu itu, mulutmu terkatup sama sekali waktu aku mengampuni segala sesuatu yang telah kulakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sambutlah pewarta ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian membaca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai
jika orang menceraikan istrinya. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perkawinan suci yang diterima oleh keluarga itu memang sudah disatukan oleh Tuhan. Dan pada kesempatan itu sesungguhnya Bapak Ibu yang sudah menerima berkat Tuhan sudah termasuk co-creator Tuhan. Maksudnya orang yang bekerja bersama Tuhan untuk menciptakan manusia baru. Tuhan tidak turun lagi ke dunia untuk menciptakan manusia baru lewat tangannya sendiri, tapi sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk meneruskan karya ciptaan manusia. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan pada hari ini, apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu berarti bahwa keduanya, suami istri, sudah disatukan oleh Tuhan sendiri untuk bekerja bersama Tuhan menciptakan manusia baru. Dan mereka sesungguhnya selalu bekerja sama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang bertanggung jawab untuk kehidupan mereka. Mengapa saya katakan Tuhan bertanggung jawab? Karena Tuhan sendiri yang menyatukan. Tuhan yang menyatukan mereka. Dan Tuhan sendiri yang bertanggung jawab agar persatuan mereka tetap kokoh. Tetapi bukan berarti secara otomatis. Tidak. Sebagai suami istri, mereka juga harus selalu sadar bahwa tali ikatan yang mengikat mereka itu adalah Tuhan sendiri. Karena itu mereka juga harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam situasi apa saja, entah dalam situasi bahagia atau situasi sedih, mereka selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menyatukan. Mengapa begitu banyak perceraian sekarang? Atau mungkin dari zaman dulu. Kita sudah mendengar dalam bacaan Injil bahwa Musa memberi surat cerai. Dan perceraian itu sudah dari dulu. Sebelum Yesus Kristus turun di dunia ini, perceraian sudah ada. Pertanyaan kita, mengapa ada perceraian? Hemat saya, mengapa ada perceraian? Karena setiap orang mau mempertahankan dirinya, mempertahankan egonya, lalu tidak melihat Tuhan lagi sebagai pengikat, pemersatu. Kalau keduanya selalu bekerja sama dengan Tuhan, dalam situasi apa saja, pasti kehidupan keluarga mereka akan tetap bertumbuh baik.
Kalau mereka selalu berdoa bersama, suami istri selalu berdoa bersama, suami istri mengundang anak-anak untuk selalu berdoa bersama, atau mungkin mereka juga bisa menyampaikan kepada anak bahwa yang menyatukan perkawinan mereka adalah Tuhan sendiri. Karena itu mereka juga harus selalu bersatu bersama Tuhan, mengundang anak-anak untuk selalu mengucapkan syukur atau minta Tuhan untuk membantu. Kalau keluarga selalu bersatu bersama Tuhan, pasti Tuhan akan semakin bertanggung jawab kepada mereka. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kembali para keluarga yang sudah disatukan oleh Tuhan untuk kembali melihat bagaimana relasi mereka, suami istri dan juga Tuhan, bagaimana relasi. Apakah mereka tetap mengundang Tuhan untuk memperkuat tali cinta perkawinan mereka atau tidak? Kalau tidak, ini kesempatan yang baik lagi untuk membarui pernikahan suci. Amin. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Berdoalah saudara-saudari, sebab persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Raja yang Maha Mulia, terimalah dengan rela roti dan anggur ini yang kami persembahkan untuk mengenangkan Santo Maximilianus Maria Kolbe yang mengorbankan nyawanya demi keselamatan seorang bapak muda, sebagaimana darah martirmu berharga mulia di hadapanmu. Demikian pula semoga pengabdian kami bernilai bagimu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab darah martirmu Santo Maximilianus Kolbe yang ditumpahkan demi namamu telah menjadikan dia serupa dengan Kristus dan menampakkan kejayaan rahmatmu. Meskipun lemah, ia telah kau kuatkan. Meskipun rapuh, ia telah kau jiwai, sehingga ia berani menjadi saksimu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Maka bersama seluruh laskar surgawi, kami selalu meluhurkan Dikau dan tak henti-hentinya memuliakan namamu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala yang kudus. Maka kami mohon, semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam yang diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Marilah menyatakan iman kita, wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Ya Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sudahlah memupuk cita kasih persaudaraan umat-Mu dalam persatuan dan Bapa Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kami Siprianus serta rohaniwan dan pelayan sabda-Mu. Tuhan, berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Jamahlah mereka yang sakit ya Tuhan, dan berkatilah mereka yang selalu sensitif melayani sesama. Dan ingatlah para penderma kami ya Tuhan, berkatilah segala usaha harian mereka. Selamatkanlah pula saudara-saudari kami, kaum beriman, dan semua orang lain yang telah meninggal dunia. Secara khusus kami ingat Bapak Albert Aryasman Wongso. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus. Kasihanilah dan sambutlah mereka dalam pangkuan-Mu. Kami semua memohon belas kasihan-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Buddha Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, martir-Mu, Maximilianus Kolbe, yang hidup dalam cinta-Mu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau. Dengan perantaraan Kristus dan bersama Dia, serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang kemalangan, dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, damai Kau wartakan kepadamu, yakni damaiku yang Kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Anak domba Allah yang maha khusus dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang maha khusus dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang maha khusus dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena kehendak Bapa dan kerjasama Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan karena kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Semoga kami selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah Kau biarkan kami terpisah dari-Mu. Inilah anak domba Allah yang maha hapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Suci. Semoga kami sebagaimana Santo Maximilianus Maria Kolbe menghayati iman dan cita kasih sejati dengan nyata dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari. Tuhan, berkatilah kami semua dan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Jamahlah mereka yang sakit, berkatilah segala usaha dari sama saudara kami, secara khusus mereka yang kami doakan pada hari ini. Dan terimalah mereka yang meninggal dunia dalam pangkuan-Mu ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur pada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dari novisiat SVD Kubu Manggarai Flores NTT.